Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, rekan-rekan, sahabat, kajian belajar bareng Al-Hikam yang dimuliakan Allah, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Syamsul Arifin, yang semoga kita semua tetap Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing hati kita untuk terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melalui kita bersama-sama mempelajari isi kandungan dari kitab Al-Hikam ini. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada minggu kemarin kita membahas tentang bahwa jadilah hamba yang sibuk mengerjakan kewajiban, jangan menjadi hamba yang menuntut hak dengan diantaranya meminta keistimewaan dari amal yang kita kerjakan, karena itu merupakan bagian dari nafsu. Maka barang siapa yang nafsu menguasai dirinya, sudah barang tentu akan tertutup dari jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada kelanjutan maqalah atau perkataan dari Ibnu Athaillah ini, aslu kullu ma'siyatin ay mukhalifatin lima amara bihi wa naha anhu wa ghaflatin lil qalbi an hadrati rabbi wa syahwatin ar-ridha 'anin nafsi. Jadi pokok dari segala maksiat, aslu kullu maksiat, pokok atau asal dari timbulnya segala kemaksiatan, yang dinamakan maksiat itu apa? Ay mukhalifatin lima amarallahu bihi, berlawanan, bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu segala perbuatan, tindakan, perkataan yang bertentangan dengan perintah Allah, itu dinamakan maksiat. Pokok dari kita yang menyebabkan seseorang selalu melawan perintah Allah atau bermaksiat pada Allah adalah ridho dengan dirinya, gitu kan? Ridho dengan nafsunya, ridho dengan kepribadiannya. Berarti apa tuh? Merasa diri sudah baik, gitu kan? Merasa diri sudah baik, sudah tidak pantas diingatkan, sudah tidak pantas menerima kritikan, sudah sesuai lah, sudah sesuai hidupnya ini dengan tuntunan agama, sehingga menutup diri untuk bermuhasabah. Seorang ustadz merasa dirinya sudah ustadz, nafsunya nafsu ustadz, gitu kan? Sehingga ketika dikritik, loh saya kan ustadz, ya. Ketika ada orang yang beda pendapat, kamu siapa, gitu kan? Seorang kiai, nafsunya ya nafsu kiai, saya kiai, ya salah titik sih wajar, gak ada manusia yang sempurna. Dalilnya kan bukan. Oh, jadi bagaimanapun ya kebaikan saya lebih banyak dari keburukan saya. Pembelaannya kan begitu. Itu nafsu kiai, gitu kan. Ada yang mengatakan ke saya, bagi saya kiai ya orang yang dipilih oleh Allah, katanya begitu. Adapun kiai itu masih berbuat salah, ya wajar, manusia biasa, betul. Namun jangan sampai ini menjadi sesuatu yang diridhoi. Ya,
Dalam arti betul, seseorang kiai, seorang ustadz, seorang guru, orang tua pasti membuat kesalahan. Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Namun jangan sampai ridho dengan kesalahan ini. Dalam arti ya wajarlah manusia. Jadi jangan dibikin wajar, tetap harus ada rasa bersalah di dalam hati. Tetap ada rasa bersedih ketika melakukan kesalahan itu. Jangan sampai wajar itu akhirnya jadi suatu pembenaran yang tidak melahirkan perubahan. Ini yang salah. Seorang suami sama, seorang ayah pun sama, kan begitu, siapapun itu. Maka aslu kullu ma'siyat wa ghaflat liqalbi an hadrati rabbi wa syahwat, bahkan asal atau pokok dari maksiat, dari lupa kepada Allah, dari munculnya syahwat, yaitu tadi ridho dengan dirinya. Syahwat an-nafsaniyah wa hiya at-ta'alluq bima yashul anillah ta'ala. Itu merasa diri sudah baik, ini berbahaya sekali. Pada pelajaran sebelumnya kita harusnya sungguh-sungguh mujahadah, riyadhah di dalam mencari kekurangan diri, gitu kan? Jangan merasa cukup diri sudah baik, ini berbahaya. Bi ijma'il arifina wa arbabul qulub li anna ridho anha. Nah, apa nih? Karena ridho dengan diri akan yujibu tagtiya uyubiha, akan menjadikan seseorang menutup diri dari kekurangannya. Tuh, merasa diri sudah baik, ridho dengan dirinya sendiri akan menjadikan seseorang menutup diri dari kekurangannya. Timbulnya apa? Ujub dan sombong, gitu kan? Ujub itu merasa diri sudah baik, merasa diri sudah baik, bangga dengan amal ibadahnya. Sembahyang bae temen sih tepat waktu, wajarlah sekali-kali sih mundur. Nah, kajian bae temen sih sekali-kali absen sih nggak apa-apa. Ibarat kata begitu. Deres bae Quran temen sih, ya sekali-kali sih ya orang apa-apa. Orang maca Quran gak sesubuh mah. Nah, hati-hati dengan bahasa seperti itu. Harusnya ketika kita memang meninggalkan amal ibadah kita yang biasa kita kerjakan, harusnya ya Allah maafkan saya hari ini terlewat berjamaah. Jangan sampai bahasanya wajarlah. Nah ini, kalau sudah bahasa wajar, ini berarti sudah ridho dengan kesalahannya. Dari wong aja bener bae sih. Kadang guyonan kan. Sekali-kali mah disko tak apa konon. Sekali-kali mah nonton konon kah? Aja ngaji bae sandiwara karame. Nah ini. Jadi jangan bahasanya bahasa begitu, apalagi sampai masuk ke dalam hati, ini yang berbahaya. Setan akan bermain di situ. Dari wajar terus, wajar sekali, wajar dua kali, nanti wajar berkali-kali. Karena setan sudah menumpaki nafsu tadi. Harusnya astagfirullah, ya Allah, maafkan saya. Hari ini saya terlewat baca Quran. Ya Allah berikan pertolongan besok bisa kembali istiqomah. Terus dilatih hatinya, dilatih. Kalau sudah dibiasakan tadi wajar, nah ini. Maka jangan sampai. Kalau manusia kelas-kelas kita-kitaan ini memang yang kelasnya Nabi baik dosa, kelasnya wali pun pernah berbuat salah, gitu kan. Rabi'ah al-Adawiyah saya ceritakan melihat orang ganteng, berarti kan maksiat.
Semua orang berbuat salah. Cuman jangan sampai kita ridho dengan kesalahan itu. Dipercaya pegang duit, misal, atau gitu kan, jadi pejabat atau jadi apa, ya nganggo duit setitik-titik sih orang masalah gitu. Nah ini hati-hati. Nah kalau larinya ke fikih, bagaimana orang yang memungut derma gitu, kayak Kula, Kang Edi atau Pak Samsul, yang ada orang percaya untuk menyalurkan bantuan gitu kan, entah itu untuk pesantren, entah itu untuk masjid. Kalau larinya ke fikih, itu bagaimana kalau mengambil bagian, misalkan untuk bensinnya gitu kan, atau untuk apa? Kalau pemungut derma ini orang yang nggak punya, ya boleh mengambil sekedar misalnya untuk bensin atau untuk apa. Tapi kalau orang punya itu nggak boleh, walaupun hanya untuk bensin gitu. Kalau orang yang punya, kalau memang orang yang nggak punya, ya dipersilakan. Tapi jangan sampai, ya wajar lah. Nah ini kayak tadi gitu kan. Memang kadang orang pegang uang itu bendahara atau apa, uang umat gitu ya, kayak orang ngengkem gula batu gitu kan. Gula batu dikengkem, sesuai ajur. Saking beratnya menjaga amanah orang yang memegang uang, karena setannya tahu itu ada celah gitu kan. Guys, kembali lagi, jadi intinya jangan sampai menganggap ringan atau menganggap wajar dengan bahasa sekali-kali. Harusnya kita taubati, kita istighfari. Ya Allah, ampuni saya, maafkan saya. Sudah A, sudah B, terlewat A, terlewat B, itu. Nah, kayak contoh timbulnya maksiat dengan lawan jenis gitu, yang misalkan yang lagi viral atau bagaimana. Mungkin kan beranggap dari kewajaran. Dianggap anak salaman sih. Guru karo murid, padahal wis balik ya Pak. Padahal santri wis gitu kan, wis lamun buah mah wis kemading gitu kan, wis ada gitu kan. wis lah ini kadang adalah dianggap anak nggak masalah, guru sih salaman. Nah, ketika salamannya ada getar, suwe-suwe dikangenin gitu kan, pengen salaman mana karo murid A gitu. Karena berawal dari wajar. Nah, akhirnya suwe-suwe pengen ngobrol. Nah, itu kan by step by step, berlangkah. Setelah pengen ngobrol, pengen lebih dalam ngobrolnya, rada sepi, suwe-suwe pengen ngemek, pengen dumuk. Nah ini, itu. Atau tadi wajarlah kawanan subuh sekali sih, suwe pindo berkali-kali sampai tidak merasa bersalah. Itu berangkat dari wajar. Maka apapun itu taubati, jangan ridho. Kayak bohong kan begitu, wajarlah sekali bohong, terus ya bohong maning, terus akhirnya kebiasaan berbohong, tidak merasa salah lagi. Faman ridha nafsi, nah tadi wa musawiha aib ditutup, kesalahannya dianggap wajar. Wa yasiru qabihuha husnan, nah bahaya, bahkan keburukannya pun dianggap baik. Keburukannya pun dianggap barokah karo kiai salaman. Ayo, siapa maning? Itu keburukannya dianggap baik gara-gara berawal dari wajar, kebiasaan
keenakan sampai dianggap baik buruknya. Ini bahayanya kan di situ. Awas, langkahnya tadi urutannya menganggap wajar. Kemudian setelah wajar tertutuplah aib itu. Tertutuplah kesalahan itu. Dianggap baik. Akhirnya tahap terakhir parahnya buruknya pun dianggap baik. Berawal dari wajar ditutup jadi kebaikan. Ngeri. Faman ridho an nafsihi ustusina halaha. Orang yang sudah menganggap baik dirinya, maka dia akan menganggap baik semua perbuatannya. Tuh, saya kan guru, saya kan kiai, saya kan ustadz, saya kan ayah. Bukan berarti seorang ayah itu semuanya baik. Ketika ada sesuatu yang salah, anak kita menegur kita pun harus terima. Contoh kayak kula, kadang lagi nyetir, bertiga kula, istri kula, anaknya kula, nganter sekolah. Keperusutan ngentut, brot gitu kan. Santer, paling cuma bertiga, anaknya kula ngomong, Abi itu kan ustad. Gak boleh ustad itu kentut sembarangan. Ini cuma bertiga, gimana kalau banyak orang, nanti kebiasaan. Ngomong konon anaknya kula. Nah ini kan berarti ini, nah diluruskan. Ada kesalahan lain pun mungkin, kesalahan lain yang mungkin lebih dari itu, nah gitu kan, lebih dari itu anak kita memberikan masukan. Cuman kadang di mata orang tua anak itu selalu anak kecil, ya, setinggi apapun ilmunya, sekolahnya, kadang di mata orang tua anak ini tetap dianggap bocah. Kadang begitu. Oh, kayak contoh maning. Istri kula ya oraina. Sekolah pertanahan kan S2 sampai. Tapi ketika menjelaskan bab tanah ni wong tuane yang sing berlakunya kan di masyarakat ku mengkonon. Akte tanahku ya mengkonon. Dilurusakan secara ilmunya ya kadang orang tua tidak terima. Ini sudah umum begitu. Harusnya nggak boleh. Kalau memang yang disampaikan itu adalah kebenaran, ungzur maqila wala tanzur man qala. Ungzur maqila, lihat apa yang dikatakan. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Harusnya kan begitu. Cuma kalau sudah merasa diri baik mah tertutup. Ustadz dingatakan di santri ya angel, guru dingatakan muridnya ya kadang gengsi, bos dingatakan karyawan ya sama. Guru apa? Perdagangan mah kita sih ngerti, pasar mah, ente mah habis kali aja repot-repot gitu. Kadang kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ustusina kulla alhi nafsi wasakan ilaiha. Urutannya maukah? Orang yang merasa ridho dengan dirinya, dia akan menganggap baik semua perbuatannya. Termasuk kan kodo apa? Lagi rapat gitu kan, kodo. Ya lagi rukyah, kodo gitu kan. Merasa sudah baik. Akhirnya orang yang merasa ridho dengan dirinya, dia akan menganggap baik semua perbuatannya. Kalau sudah menganggap baik, waman ustuhsina kulla hali nafsi, barang siapa menganggap baik semua perbuatannya, wasakana ilaiha, dan dia sudah merasa tenang dengan anggapannya itu, istawalat alaihi al-ghafla anillah, maka akan dikuasai dirinya lalai dengan Allah. Sudah lupa dengan Allah, sudah lupa, bahaya sekali. Tuh, sudah lupa dengan Allah, akhirnya mengajak berzina kepada
muridnya pun sudah dianggap benar. Wes kader gak boleh dikawin bakal meteng. Ibarat katakan begitu. Terus lah bohong konsumen wajar lah. Sudah tidak takut dengan Allah lagi. Ridho dengan diri, menganggap baik semua perbuatannya. Kalau sudah begitu, dia akan dikuasai oleh sifat lupa kepada Allah, hilanglah rasa takut kepada Allah. Terus beli kelingan, bakal set hal itu beli kelingan Gusti Allah. Ketika berbohong misalkan dalam apa, harus beli kelingan. Karena sudah tidak ada rasa takut kepada Allah. Puncak dari bencana kan sudah tidak ada rasa takut dengan Allah. Orang jadi baik itu karena masih ada rasa takut. Kadang murid masih wedi ning guru, bener sekolah. Bakal wis beli wedi ning guru, ngladeni temen diadang bae balik ya guru. Kropok bae balik ya. Apa mah? Wani wis pantarkun mah gurune. Kempesi bane copot bae buang. Santri pun santri gak bengkonon bakal sebelum ini ustad kabur bae ladeni temen ustad apa sih ditajir paling ya di gerujuk comberan wis karya adus bae sampo sing akeh ladeni temen ya sekian ge santri kula ki santri wadon akeh sing nggo anu nemtek ka styrofoam dengan segala pelanggarannya konon. Soalnya di gerujuk beli mempan. Astagfirullah. Di gerujuk padahal kadang sok saya pengen nguyu kumpulakan konon. Iya angger. Nah, sekian coba dengan sanksi sosial dipain nemtek nih gini. Saya sudah tidak jamaah. Saya bawa HP. Saya nyurati lawan jenis gitu. Jadi 24 jam tidur apa di bawah-bawah terus. Stempel sampai 1 minggu. Coba kapok beli takzir kan maknanya ngapokaken. Azara yu'aziru takziran. Kalau tajir pedagang. Enggak benar at-tajir. Pedagang. Cocok karo impen. Kalau ta'zir ya itu apa namanya memberi efek jera. Ta'zir. Baik, dilanjut malih. Nah itu kalau orang murid ada rasa takut pada guru, anak masih dua rasa wedi wong tua, bener. Tapi bakal wis beli dua rasa wedi wong tua, apa sih? Nongkrong balik bengi ora wedi. Arep disewoti, arep disentak, arep disabet, ora ladeni ira-iraan. Istri ora wedini suami, ya wis pada bae. Wis kan metu-metu bae ladeni teman. Wis ora dua rasa itu ning makhluk. Bahkan Gusti Allah wis ora duwe rasa wedi ya pada ugane. Wis lebih-lebih kan ya Pak. Wis ning makhluk Gusti ora wedi bae beli bener. Apa maning ora duwe rasa wedi ning Gusti Allah ya sudah. Mulai kan zaman akhir jare kanjeng Nabi manusia iki yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Pada demen ning makhluk lupa nih pencipta. Iki zaman akhir. Ketika ada masalah, ketika apa, sing dieling-eling makhluk wis. Ana masalah eling ya si A, si B, si C sing arep nulung. Oh, beli duit, kelingane arep utang ning A, B, C. Jilat sana, jilat sini, DP sana, DP sini demi makhluk. Yuhibbunal makhluk wa yansawnal khaliq. Bakal wis mengkonon apa hukuman yang akan diberikan oleh Allah? Allah akan berikan berupa naiknya harga, kematian yang mendadak,
Sok sekian. Wow, mati mendadak gampang banget. Esok kanda sore langka. Wingi masih ngobrol. Dan 3 hari apa? Aja lagi adang, lagi masak. Jengking bening pawon. Wis kaku. Kompor mah muru bae. Nah ini gara-gara yuhibbunal makhluk wa yansunul khaliq. Itu ada hadisnya. Zaman sekarang terjadi. Segala-gala larang, ya kan? Barang-barang susah dicari. Nah ini. Sebenarnya ada lima penyakit zaman akhir itu yang Nabi sudah mengatakan. Di antara itu tadi. Demen dengan makhluk, melupakan Allah. Jangan sampai. Oke. Sudah tidak ada rasa takut kepada Allah. Wah, segala sesuatu hidupnya yang penting sesuai dengan keinginannya. Istiwalat alai al-ghafla anillah wa bil ghaflah. Baka wis dikuasai lupa pada Allah, beli dua rasulin Allah. Yunsorifu qalbuhu anit tafakkudi. Hatinya sudah akan hilang dari niti-niti. Niti-niti itu apa? Meneliti diri, wal muru'ah li khatir. Sudah tidak ada lagi muhasabah lah. Oh, kini kita salah. Oh, kita kudu emang kenen. Wis langka. Wis pokoknya mak bener kabeh sing dilakukan ge. Arep korupsi, arep bohong, arep ngurangi timbangan, arep dagang beli jujur, arepan maksiat, terus katone ki hal yang wajar. Mapan mau kah bahasane kah? Masa wong urip arep bener bae? Nah, bahasa begitu gara-gara tadi urutannya kah? Wis sangat berbahaya sekali. Berarti kita urip kudu bener bae. Ya kudune. Mapan mau kula ulangi maning. Ketika kita terpaksa dan dikendaki melakukan maksiat, melanggar aturan Allah, jangan menganggapnya wajar, tapi segera ditaubati. Minimal langsung nyebut astagfirullahaladzim. Ya Allah, subuh kelewat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, waqi'ah kelewat. Astagfirullahaladzim. Mau bohong. Astagfirullahaladzim. Nah, minimal begitu dulu. Minimalnya. Jangan kata-kata wajar. Kemudian kalau sudah begitu, fatasuru alaihi inaidin dawa syahwat wa taglibuhu idlaisa indahu minal muraqabah. Oh, kalau sudah demikian, maka ajakan syahwat akan kuat dan akan menguasainya karena sudah tidak ada dirinya muraqabah. Oh, pengen sungguh-sungguh dekat dengan Allah karena dianggapnya benar kabeh. Waman ghalabatu syahwatuhu waqa'a fil ma'asi. Kalau orang sudah dikuasai oleh syahwat, wis alamat dia akan melakukan maksiat. Apa maksiat tadi? Segala yang bertentangan dengan perintah Allah. Oke. Jadi gini, kalau dalam hakikat tidak ada yang namanya dosa kecil. Kalau dari konteks fikih syariat, dosa itu ada dosa kecil, gitu kan. Kalau kita dalam hakikat, orang yang sungguh-sungguh pengen berjalan menuju Allah, nggak ada dosa kecil. Kalau dilihat kesalahan itu kepada siapa kita buat, ketika kita membuat dosa, siapa sih yang kita lawan? Ya kan? Siapa yang kita tentang? Allah. Kalau kita melihat, memandang dari sisi yang kita tentang itu adalah Allah. Allah yang sudah memberikan segalanya buat kita. Allah
raja di raja, Allah yang menguasai dunia akhirat. Maka kalau kita melihat itu, tidak ada dosa itu dikatakan kecil. Tidak ada. Pula nih, orang yang mengatakan para ahli hakikat, para wali itu, ketika maksiat sekecil apapun dia akan menangis. Gitu kan? Saya pernah mencontohkan Robi'ah al-Adawiyah melihat orang ganteng dengan syahwat. Padahal masih diiringi dengan nyebut. Masya Allah, subhanallah, ganteng temen wong. Tapi terenyuh dengan ucapannya gitu kan, dengan rasa. Wah, tekang umah, ya Allah, congkelan matanya kita. Wis deleng wong dengan syahwat. Itu. Nah, kita bilang AWW lah gitu. Ya, Kang Jael, AWW Bahenol sales udut, Bapak ngerokok enggak? Beli udut yang aku yang udut, iya ngerokok Mbak. Si mending ngobrol karo SPG nih. Oh, jangan. Nggih, berbalik lagi, maka sarang-sarang belajar kula panjenengan sedoyo Bapak-bapak sekalian ya, belajar dalam arti satu dosa kecil gage istighfar minta ampunan, satu dosa kecil gage istighfar mohon ampunan. Kanjeng Nabi mengatakan ikuti setiap kesalahan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan itu dan lama-lama akan menguasai kebaikan itu, menghilangkan, menghapus kesalahan itu sehingga yang ada tinggal kebaikannya. Kesimpulan, jangan pernah menganggap wajar sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Dan jangan pernah merasa diri sudah cukup, sudah baik, sudah sempurna, sudah layak mendapat gelar, sudah layak mendapat gelar orang baik, sudah layak mendapat gelar orang soleh, sudah layak mendapat gelar ustadz, kiai, atau sesepuh atau apapun itu. Tapi jadilah orang yang terus muhasabah setiap hari, meneliti kesalahan-kesalahan kita. Nah, minggu depan insya Allah aslu kullu ta'at, pokok dari ketaatan kebalikannya apa? Gitu kan? Orang bisa jadi taat kadang kan begini. Kisi-kisinya begini. Ada orang tidak jarang nih ya, terutama peruqyah. Ustaz, kita males temen sholat. Jaluk di ruqyah. Seakan-akan setelah di ruqyah dia rajin sholat. Ini sering ketemu. Atau saat kita mabok bae, pengen mari mabok, pengen di ruqyah. Seakan-akan yang membuat dia berhenti mabok adalah ruqyah. Ini nggak benar. Kalau dari hakikat, justru yang membuat kita nggak ada urusan. Orang pengen rajin sholat dengan ruqyah, orang pengen rajin sholat dengan ruqyah, pengen mari mabok dengan ruqyah. Nggak ada kaitan. Justru yang bisa merubah itu ya kita melawan nafsu itu sendiri. Tuh. Ketika ketemu peruqyah dengan harapan dapat arahan. Nah, ini bukan dari ruqyahnya itu sendiri, tapi arahan, nasihat untuk melawan hawa nafsunya. Mas sampean kan turu bae sehingga sholatnya angel, ya dilawan aja, dituruti. Kabeh wong seneng turu, langkah sing beli seneng turu. Nggih, nafsu. Pola dilawan. Oh, turu misalkan sekian jam latihan, dibatasi.
sekian jam saja, harus bangun jam sekian. Riyadhah semua butuh latihan. Baca Quran abot nafsu, dilatih seayat, latihan seminggu seayat jus enteng, tambah rong ayat enteng, telung ayat terus sampai 1 juz. Mabok, wah, sedina ping pira, ping telu, latih dikurangi sedina pindo, wis bisa. Wis bisa pindo sedina sepisan, bisa sedina sepisan, pirang inume rong botol, sebotol. Terus dilatih, kendalikan nafsunya, gitu kan? Jadi itu orang untuk bisa mengendalikan nafsu itu dengan riyadhah, latihan seperti tadi. Bukan dengan sekonyong-konyong kita pengen mari mabok ruqyah, otomatis tadi ruqyah mari maboknya. Enggak. Tapi arahan dari peruqyah itulah, bimbingan dari asatidz peruqyah itu yang akan mengantarkan orang bisa melepaskan dari nafsunya. Berarti peruqyahnya kan harus punya ilmu, bukan hanya ilmu ruqyahnya saja. Di situ. Nggih, aslu kullu ta'at wallahu alam shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim